Halo guys, bertemu lagi sama aku Tridiansi di sini. Pernah nggak kalian tuh membayangkan seseorang yang dipercaya sebagai dokter para atlet justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut? Hal ini terungkap dalam kasus Larry Nassar di Amerika Serikat yang mulai terungkap pada tahun 2016. Setelah banyak atlet yang melaporkan pelecehan yang mereka alami selama menjalani perawatan medis. Nassar bekerja di USA Gymnastics dan Michigan State University, memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap atlet-atlet muda selama bertahun-tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi bahkan di lingkungan yang dianggap aman, sehingga perlindungan dan pengawasan terhadap anak serta atlet muda harus selalu menjadi prioritas. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Larry Nassar merupakan salah satu skandal terbesar yang terjadi di dunia olahraga dan berlangsung selama kurang lebih 2 dekade. Peristiwa ini bermula dari perjalanan karir Nassar sebagai dokter olahraga. Pada tahun 1985, Nassar lulus dari University of Michigan di Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1986, ia mulai bergabung dengan staf medis tim senam nasional Amerika Serikat yang berada di bawah organisasi USA Gymnastics yang berbasis di Indianapolis, negara bagian Indiana. Melalui posisi ini, Nassar mulai berinteraksi dengan para atlet muda, termasuk pesenam remaja yang sedang menjalani latihan dan kompetensi tingkat nasional maupun internasional. Reputasinya sebagai seorang dokter yang dianggap ahli dalam menangani cedera atlet membuat banyak orang tua dan pelatih mempercayakan kesehatan atlet kepadanya. Pada tahun 1997, di samping pekerjaannya dengan tim senam nasional, Nassar mulai bekerja sebagai dokter tim di Michigan State University yang terletak di East Lansing di Michigan. Sejak periode inilah dugaan pelecehan seksual terjadi terhadap sejumlah pasien perempuan yang datang kepadanya untuk mendapatkan perawatan cedera. Banyak korban adalah atlet muda yang sedang mengalami cedera pada bagian tubuh tertentu dan membutuhkan terapi medis. Nassar memanfaatkan kepercayaan pasien dan posisi otoritasnya sebagai seorang dokter untuk melakukan tindakan yang tidak pantas dengan dalih sebagai prosedur terapi atau pemeriksaan medis. Salah satu korban awal yang kemudian memberikan kesaksian yang mengatakan bahwa pelecehan terjadi ketika dia masih anak-anak dan bahkan memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan keluarganya Nassar. Korban sering merasa bingung apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari tindakan medis atau sesuatu yang salah, sehingga banyak dari mereka tidak langsung melaporkannya. Selama akhir 1990-an dan awal 2000-an, Nassar semakin dikenal dalam dunia olahraga senam di Amerika Serikat. Ia sering mendampingi tim senam Amerika Serikat dalam berbagai kompetisi internasional, termasuk Olimpiade. Dalam beberapa kesempatan, ia bekerja bersama atlet-atlet elit yang bertanding di berbagai kejuaraan dunia. Dengan reputasi tersebut banyak atlet dan orang tua menganggap mendapatkan perawatan dari Nassar adalah suatu bentuk kehormatan. Hal ini membuat korban semakin sulit untuk mempertanyakan tindakan yang telah ia lakukan. Beberapa mantan atlet dari Michigan State University juga kemudian bersaksi pada masa itu. Nassar dipandang sebagai dokter terbaik dalam bidangnya dan sangat dihormati dalam komunitas senam. Seiring berjalannya waktu sejumlah
sejumlah keluhan sebenarnya mulai muncul. Beberapa atlet ataupun pasien sempat melaporkan perilaku Nassar kepada pelatihnya, staf universitas, maupun pihak organisasi olahraga. Laporan-laporan tersebut muncul antara tahun 1997 hingga tahun 2015. Namun banyak dari keluhan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga yang berwenang. Pada tahun 2014, misalnya, Michigan State University melakukan penyelidikan internal terhadap tuduhan pelecehan yang diajukan oleh seorang mantan mahasiswanya. Dalam penyelidikan tersebut, pihak universitas menyatakan bahwa tindakan Nassar dianggap sebagai tindakan medis yang sah, sehingga ia tidak dikenakan sanksi dan tetap diizinkan bekerja sebagai seorang dokter. Situasi mulai berubah pada tahun 2015. Ketika pejabat dari USA Gymnastics melaporkan tuduhan terhadap Nassar kepada FBI. Namun penyelidikan pada saat itu berjalan lambat dan tidak segera menghasilkan tindakan hukum yang tegas. Menurut laporan yang akhirnya dirilis oleh Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat, beberapa agen FBI dinilai gagal menangani laporan tersebut dengan keseriusan dan urgensi yang diperlukan. Akibat keterlambatan ini, sejumlah atlet diduga masih mengalami pelecehan dalam periode antara tahun 2015 hingga 2016. Perkembangan terjadi pada Agustus 2016, ketika surat kabar Indianapolis Star menerbitkan laporan investigasi mengenai kasus pelecehan dalam dunia senam Amerika Serikat. Laporan tersebut mengungkapkan adanya banyak tuduhan terhadap pelatih dan staf yang bekerja di lingkungan USA Gymnastics. Meskipun pada awalnya tidak menyebutkan namanya Nassar, laporan tersebut mendorong seorang mantan pesenam bernama Rachel Denhollader untuk mengungkapkan pengalaman pelecehan yang ia alami ketika berusia sekitar 15 tahunan. Rachel kemudian memberikan kesaksian secara terbuka kepada media dan pihak berwenang. Keberanian yang membuat banyak korban lainnya juga ikut melaporkan apa yang ia alami, sehingga jumlah korban yang teridentifikasi terus bertambah banyak. Pada tanggal 21 November 2016, pihak kepolisian akhirnya menangkap Larry Nassar di Michigan. Penyelidikan kemudian menemukan bahwa ia tidak hanya melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya, tetapi juga memiliki materi pornografi anak di komputernya. Pada tahun 2017 nih, Nassar mengaku bersalah atas sejumlah dakwaan federal terkait kepemilikan materi pornografi anak, serta beberapa dakwaan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Pengakuan tersebut membuka jalan bagi persidangan yang besar, yang kemudian menjadi salah satu persidangan yang paling dikenal dalam sejarah sistem peradilan Amerika Serikat. Pada Januari 2018, pengadilan di Ingham County, Michigan, menggelar sidang penjatuhan hukuman yang dipimpin oleh Hakim Rosemary Ahuliana selama sekitar 7 hari persidangan. Lebih dari 150 perempuan dan gadis memberikan pernyataan dampak korban di hadapan pengadilan. Para korban menceritakan bagaimana pelecehan yang mereka alami telah mempengaruhi kehidupan mereka secara fisik maupun psikologi selama bertahun-tahun. Di antara korban tersebut terdapat atlet-atlet terkenal, termasuk peraih medali Olimpiade seperti Simone Biles, Ali Remmons, dan Mikaela Maroney. Persidangan tersebut menarik perhatian dunia karena banyak korban berbicara secara terbuka mengenai pengalaman traumatis mereka dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku serta lembaga yang dianggap gagal melindungi mereka. Pada akhir persidangan tahun 2018, Hakim Ahuliana menjatuhkan hukuman penjara 175 tahun kepada Larry Nassar. Hukuman tersebut pada dasarnya berarti bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Nassar telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar bagi para korban dan tidak dapat ditoleransi. Selain hukuman negara bagian tersebut nih, Nassar juga mengalami hukuman federal terkait kasus
anak yang semakin memperpanjang masa hukumannya. Setelah vonis dijatuhkan, berbagai lembaga yang terkait dengan Nassar mulai menghadapi tekanan publik dan juga hukum. Pada tahun 2018, Michigan State University mencapai kesepakatan penyelesaian sekitar 500 juta dolar dengan lebih dari 300 korban. Beberapa pejabat universitas, termasuk presidennya, juga mengundurkan diri setelah mendapatkan kritikan yang keras karena dianggap gagal menghadapi laporan pelecehan secara tepat. Organisasi USA Gymnastics dan Komite Olimpiade dan Paralimpiade di Amerika Serikat pada tahun 2021 mencapai kesepakatan penyelesaian sekitar 380 juta dolar dengan para korban. Sementara itu, laporan dari Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyimpulkan bahwa FBI melakukan kesalahan serius dalam menangani laporan awal terhadap Nassar pada tahun 2015. Laporan tersebut menyatakan bahwa beberapa agen FBI tidak segera mengambil langkah investigasi yang memadai, bahkan memberikan informasi yang tidak akurat kepada penyelidik. Akibat kegagalan tersebut, para korban menuntut pemerintah federal atas kelalaian dalam menangani laporan mereka. Akhirnya, pada tahun 2024, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyetujui penyelesaian hukum dengan membayar sekitar 138,7 juta dolar kepada 139 korban yang menuduh FBI gagal melakukan penyelidikan secara tepat waktu. Penyelidikan ini menjadi salah satu bentuk pengakuan atas kegagalan sistem dalam melindungi para korban sejak laporan awal diajukan. Secara keseluruhan, kasus Larry Nassar menunjukkan bahwa seorang individu dapat menyalahgunakan kekuasaan dan reputasi profesionalnya selama bertahun-tahun tanpa segera dihentikan. Skandal ini juga menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan di dunia olahraga, khususnya dalam melindungi atlet muda dari pelecehan. Kasus tersebut masih menjadi contoh penting dalam upaya reformasi kebijakan perlindungan terhadap atlet dan peningkatan mekanisme laporan dan penanganan pelecehan dalam organisasi olahraga di seluruh dunia. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini, guys? Dari kasus Larry Nassar, kita belajar bahwa kejahatan tidak selalu datang dari orang asing, tetapi bisa berasal dari seseorang yang sangat dipercaya. Bahkan dari seorang dokter yang dianggap sebagai pelindung kesehatan para atlet. Selama bertahun-tahun, ia bekerja di lingkungan olahraga elit di USA Gymnastics dan Michigan State University, memanfaatkan reputasi dan posisinya untuk melakukan tindakan yang menyakiti para atlet muda dengan kedok perawatan medis. Banyak korban pada awalnya tuh ragu untuk melaporkan karena status pelaku yang dihormati. Sementara keluhan yang sempat muncul seringkali tidak ditindaklanjuti dengan serius. Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat berlangsung lama ketika lingkungan sekitar gagal mendengar dan bertindak cepat terhadap tanda-tanda peringatan. Lebih jauh, skandal ini mengingatkan bahwa perlindungan terhadap anak dan atlet muda tidak cukup hanya bergantung pada reputasi individu ataupun lembaga. Ketika institusi lebih fokus pada prestasi atau mendali daripada keselamatan manusia, maka celah perlindungan akan semakin besar. Kejahatan seperti ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma emosional yang dapat mempengaruhi kehidupan korban selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memastikan sistem yang lebih kuat, sistem yang berani mendengar korban, menindaklanjuti laporan dengan serius, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka yang paling rentan. Kasus ini pengingat bahwa perlindungan terhadap anak dan atlet muda adalah tanggung jawab bersama. Keluarga, pelatih, institusi pendidikan, organisasi olahraga, hingga aparat penegak hukum harus memiliki keberanian untuk bertindak ketika ada tanda-tanda bahaya. Karena ketika satu korban diabaikan, bukan hanya satu kehidupan yang terluka, tetapi juga kepercayaan terhadap
terhadap sistem perlindungan yang seharusnya menjaga mereka. Oke, seperti itu aja perjumpaan kita kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat ataupun ada hal yang perlu diluruskan, aku sangat terbuka untuk dikoreksi lewat kolom komentar, guys. Supaya bisa aku terus belajar untuk menyampaikan sebuah kasus dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku benar-benar menghargai setiap kritik dan saran dari kalian, karena semua itu akan jadi bahan pembelajaran berharga buat aku untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa tumbuh bersama dan belajar bareng-bareng di setiap kasus berikutnya. Kalau kalian tuh ada ide aku bahas kasus apa lagi, bisa langsung kalian tuh komen di kolom komentar, guys. Kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.